Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita kembali lagi dalam Kata None di episode 109 dan kita akan bicara tetap tentang bagaimana UMKM hadir di dalam ekonomi dan kehidupan kita, khususnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Republik Indonesia. Dan tentu yang paling enak dari bincang-bincang di Kata None adalah suguhan yang ada di depan meja, dan yang mau pesan langsung di rumah juga langsung ada nomor kontak dan alamat di running text yang sewaktu-waktu Anda bisa pesan. Dan tentunya itu membuat tantangan tersendiri ya. Kita harus mencoba nih apa yang baru, apa yang keluar dari Kata None itu pasti mantep lah dan terseleksi. Itu. Malam hari ini kita bicara tentang kedai 3 gitu. Di suasana yang sangat nyaman, tentu kita butuh kuliner untuk ngobrol dengan orang lain, menerima tamu, ataupun kita makan dalam sebuah pesta untuk kebutuhan hari-hari juga sangat baik. Sekaligus kita mendorong UMKM kita terus berproduksi. Malam hari ini kita akan bicara dengan Ibu Hendar Pramuwati yang punya kedai 3 ini, ya. Tapi sebelum kita bicara, saya mau bertanya nih Bu Hendar. Boleh, ya. Depannya tuh ada RR, apa tuh RR? Nama merek paten atau apa gitu? Iya. Dari sisi orang tua. Oh, dari Ya, orang tua. RR itu apa Bu? Raden Roro. Raden Roro. Iya. Itu berarti apa tuh Raden Roro? Udah Pak. Gak usah dibahas itu. Oh, nggak usah dibahas katanya. Sudah pada paham lah. Sudah pada paham ya. Raden Roro, kayaknya pernah dengar tuh. Itu istilah bangsawan ya? Iya, begitu. Oh, iya. Bangsawan, wah. Berarti saya lagi ngobrol sama seorang bangsawan nih pemirsa. Sama saja kita, Pak. Iya. Dan luar biasa beliau tetap hadir di tengah UMKM gitu, menyodorkan sesuatu yang baik. Kenapa namanya kedai 3? Kenapa bukan kedai RR gitu? Enggak, begini. Nama tersebut kan saya dengan adik saya. Ya. Saya bawa terus sama ponakan saya. Ya. Jadi kami bertiga. Oh. Jadi makanya itu diberi nama kedai 3. Oh, kedai 3 karena 3 orang. 3 orang. Pendirinya ya. Ibu sendiri, adiknya dan Ponakan saya. Ya. Kapan nih mulainya? Kemarin waktu tanggal 7 November ini, Ya, Pak. Ya. dimulai ya. Ya, Bapak, dimulai. Ibu memulainya Ya. ini ya. Apa-apa saja yang dijual, Bu? Ya, saya jual mie pangsit, terus bakmi ayam, saraba, gorengan, begitu. Bakmi, ayam, Ya, mie pangsit, dan gorengan, serta saraba. saraba. Apa kelebihannya bakminya dulu, Bu? Ya, bakminya Kan ini banyak bakmi bedanya- yang lain. Apa Ya. nih bedanya? Bedanya dengan mie pangsit itu, Pak, di penampilan mie-nya. Ya. Dan juga yang kedua, ayamnya yang kalau untuk bakmi saya potong dadu-dadu seperti ini. Ya, terus kalau untuk yang mie pangsitnya saya suwir ayamnya. Gitu. Gitu ya. Terus ini bakminya kecil-kecil, ini Iya. untuk mie pangsitnya agak yang besar-besar. Ya, mie-nya nih agak Dan juga sayurnya untuk di bakmi ada sawi hijau. Ya, untuk di mie pangsitnya saya nggak beri sayur sawi hijau. Bisa juga diberi, tetapi mungkin penyajiannya terpisah oh gitu. Ya. Di kuahnya ya. di kuahnya. Gitu. Ada resep tertentu nggak di kuah ataukah di bakminya atau di pangsit mie-nya? Ya, untuk resep tertentu sih spesialnya yaitu saya kasih bawang putih, saya kasih merica. Gitu ya. Ya. Itu yang membedakan dengan yang lain ya.
Ya sebetulnya sih sama juga, cuman satu racikan Raden nih, yang lain kan biasa aja mencoba. ya gitu. Siapa Kalau- tahu bisa diterima oleh Iya. masyarakat Oh, ya iya, kan dengan iya. penyajian seperti ini, menu seperti ini, ya alhamdulillah begitu. Yang pasti ini pemirsa kelasnya beda. Karena yang buat juga punya kelas. Ya, gitu ya. Itu menurut saya, ya. Kira-kira dengan Saraba gimana? Ini kan Saraba khas ini nih. Kenapa tiba-tiba tertarik nih? Ya karena mereka pada dasarnya masyarakat sini kan senang Iya. dengan saraba. Saya aja udah setengah nih, Bu. Ya alhamdulillah. Iya. Jadi saya coba bagaimana caranya supaya saya bisa adanya gorengan, saya sertakan dengan saraba, Iya. begitu. Gorengan Saraba. dipaketkan Saya dengan paku- Saraba ya, saya ya. padukan dengan itu. Padukan dengan Saraba. Spesifik nggak campuran Sarabanya? Ya, Ada yang beda dengan Saraba yang lain? Kenapa rasanya pengen tambah terus nih? alhamdulillah. Saya nggak pakai campuran apa-apa, hanya pakai jahe asli saja semuanya, Pak. Asli ya? Iya. Terus Ibu optimis rencana ke depan ini marketnya apa saja nih? Yang disasar? Semua kalangan? Ya, supaya mereka bisa mencoba Iya. apa yang saya sajikan di warung saya, mereka bisa menerima dengan nilai harga yang saya berikan, Iya. bisa dijangkau. Gitu ya, lebih harganya berapa Bu? Kalau boleh tahu. Ya 12.000 satu mangkok untuk makan di tempat, 12, bakmi ya. dan mie pangsit. Ya, Tapi kalau yang dibawa pulang, saya berupa kemasan seperti ini, ya. saya itu 15.000. 12.000 nih. Ya, Kalau yang bawa pulang, 15.000. terus kalau Sarabanya dijualnya per gelas atau Per gelas. Ya, satu gelas itu 10.000. 10.000 ya. Serba murah Bu ya. Ya, biar mereka juga bisa merasakan dan membeli di tempat saya. Oh iya. Ada untung nggak Bu? Ya, alhamdulillah, biar sedikit tapi bergulir, ada Bergulir saja. ya. Yang penting berputar ya. Iya. Karena rezeki itu tak tertukar Tidak ya. tertukar. Iya. Ada saja datangnya. Ada saja datangnya. Kadang-kadang dari untung kecil, Iya. rezekinya banyak Iya, gitu ya. yang penting diuletin aja, disabarin aja, insya Allah. Insya Allah ya. Tapi kenapa tiba-tiba Ibu berpikir buka kedai seperti ini? Ya, kepengen saja Pak, karena saya melihat kok mereka bisa, kenapa saya tidak? Gitu motivasinya ya. Saya mencoba. Alhamdulillah mereka bisa terima. Terima ya. Banyak sekarang yang pesan Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, betul. Dan ke depan kira-kira Ibu optimis ya? Insya Allah, ya. Kalau dilihat itu banyak orang yang senang dengan makanan-makanan cepat saji seperti ini. Bagaimana dengan higienitasnya, Bu? Kesehatannya? Kesehatannya saya rasa bisa terjamin lah Pak. Terjamin ya? Iya, karena saya juga menjaga masalah kebersihannya, Iya. masalah penyajiannya, semuanya. Terus Saya yang nggak bikin mau- siapa nih? Yang dari 3 itu? Saya semua. Ibu semua. Yang 2 ini kerjanya apa? Membantu sama-sama. Membantu ya? Iya. Ada yang bagian luar, ada yang membantu, semuanya turun kerjasama. Turun kerjasama. Iya. Terus yang memulai siapa? Maksudnya yang pertama memikirkan ini siapa? Dan di mana tiba-tiba muncul pikiran mau jualan begini? Ya seketika sih Pak, pada waktu itu saya pikir-pikir, aduh daripada saya diam diri begini di rumah gitu Iya, kan ya. iya. Kenapa tidak saya coba deh. Ayo kita jalan yuk cari-cari tempat Iya. gitu. Awalnya siapa tahu dapat tempat yang bisa buat kita jualan. Terus tempatnya di mana, Bu? Di Jalan Mapanyuki Pak. Di tempatnya di mana? Di depannya persis Mes Anwa itu Kompleks Perwira. Nah itu di depan pinggir jalannya di emperan. Saya di situ. Akhirnya muter-muter dapatnya di situ. Ya gitu. Iya.
sulit nggak dapat tempat? Alhamdulillah lancar semuanya kemarin itu. Ya. Hambatan-hambatan juga tidak ada. Nggak ada ya? Ya. Dipalakin nggak, Bu? Enggak juga, enggak, aman. Ditribusin nggak? Enggak juga, Pak. Dikecamatin? Dikelurahin gitu? Ya. Ya jadi itu ya, Bu ya. Orang makan, apalagi panas-panas gitu ya. Ya. Kadang hujan deras, kemarin-kemarin itu kan mereka juga ada yang datang. Datang ya? Iya, sampai banjir. Siang panas, berkeringat, iya, malam juga gitu. Itu ya. Oke, sebelum kita lanjut pada ngobrolan berikut, kita coba lihat beberapa postingan dari orang yang nonton ya di podcast ini. Abdul Rahman Bani, mantap tawa rasanya, mantap apalagi mie pangsitnya, mantap betul. Wah, ini ada pengakuan nih, testimoni bahwa dari pangsit ke D3, pangsitnya mantap betul. Amin, amin, amin. Dari Abdul Rahman Bani, berarti dia pernah rasa nih. Bunda Novi, mantap semua menunya. Ya, kalau saya sih baru coba saraba tokcer nih. Kalau hujan pesan saraba sini. Bisa online kan? Bisa, Pak. Bisa ya. Online. Panas. Kalau online itu tetap panas ya sampai iya. Oh iya. Iya. Tetap panas. Tetap panas. Di GrabFood juga bisa, di Gojek juga bisa. Harusnya yang Ibu sebut dipromosikan nih. Devi Bulansari, mantap, Mama Wiwi sukses, makanannya semua enak. Amin. Siapa nih Mama Wiwi? Saya. Oh. Saya dipanggil hari-hari itu, Wiwi. Mama Wiwi ya. Tapi nama betulnya kok? Ya, dia kan Hendar Pramuwati, diambilnya dari Marti Winingsi, kan panjang nama saya tuh, Pak. Hendar Pramuwati Marti Winingsi. Nah, Wiwinya itu diambil dari Marti Winya. Tiwinya ya. Harusnya Tiwi, Bu, bukan Wiwi. Ya begitu orang tuanya. Orang tuanya ya. Iya. Kok panjang begitu namanya emang? Iya, kayak kereta api ya, Pak ya. Iya. Zaman dulu kan kalau kasih nama panjang-panjang. Oh, iya. Itu pun udah disingkat RR-nya. Seandainya diperpanjang udah 5 kata nih. Luar biasa, 10 meter kali 10 meter ya. Siapa nih? Burdani Burhan, perlu dicoba ini. Nah, kalau mau coba silahkan ke Jalan Mopanyuki nomor 103 Makassar, depan Mes Perwira Anwa. Iya. Ya, nomor HP dan WA-nya ada di running text. Pesan aja, atau kalau mau datang reservasi dulu, ya. Iya. Gitu. Budi Food, mie pangsitnya enak dan mantap. Minta resepnya dong. Wah, gimana tuh, Bu? Aduh, resep boleh. Boleh. Bagaimana cara dapat resepnya? Siapa tahu saya juga bisa minta bagi resep nih. Boleh. Kan namanya ilmu kita bagi ya, Pak ya. Iyalah. Iya. Itu pahala paling besar tuh. Iya. Ya. Ilmu yang baik ya dan benar. Ina Maharani, enak. Wak. Makasih. Devi Wulansari, mie pangsitnya enak, porsi pas, pokoknya enak, wajib coba. Ya, kelihatannya pas nih. Kalau dia gembung-gembungnya sih asik nih. Gembung-gembungnya kayak yang lagi duduk di sini ya sama Bapak ya. Maksudnya yang duduk sama gendut. Satu ruangan gitu ya. Gendutnya sama resep masak dengan hati, Bunda Novi, dan cinta. Jadi hasilnya enak, Pak. Oh, iya, sesuatu yang dimulai dari keikhlasan, ketulusan, pasti hasilnya minimal lebih
lapang ya, Iya. kita terutama ya. Saya sepakat tuh. Gorengannya Dewi Wulansari, gorengannya ada kamera. Gorengannya juga mantap, enak. Swesti, kesini dong. Swesti Marsinda. Swesti ya begini. Swesti Marsinda, sambal gorengannya Yahut, ubinya juga pas, gak keras dan empuk. Bener nih. Silakan Bapak Silakan coba. ya, coba ya. Wow, Kenapa? monggo. Oh iya. Kenapa bisa empuk begini, Bu? Ya, diolah. Ini salah nih. Oh, ini sambalnya ini, Pak. Salah, Ini. sambal pangsit Monggo, nih. Ini Aduh. sambalnya. Kita coba. Sekaligus dua rasa sambalnya. Empuk, Bu. Kenapa bisa empuk? Kan dibikinnya dari hati, Pak. Ibu Raden Roh. Dan keikhlasan. Iya, iya. Luar biasa. Tapi saya salah nih, campur. Coba yang ini, Pak, dengan yang ini. Yuk. Monggo, silakan. Monggo, monggo, monggo. Ambil ngomong. Terus gorengannya apa saja, Bu? Gorengannya tuh ubi goreng, pisang goreng, sama tahu isi yang saya buat. Resepnya? Resepnya ya resep sendiri. Kenapa enak dan lembut gitu? Beda nih, beda bener pemirsa, beda banget. Saya hanya keselak pedisnya tadi gara-gara mie salah. Sambal bakmi ya. Sambal bakmi yang saya pakai. Kenapa bisa enak begini, Bu? Ya itu karena dibikinnya dari hati. Terus hobi goreng andalanku. Berapa tadi tuh? Minum dulu ya, kepedisan tadi. Sian. Ya. Terus ini bahannya dari mana? Kayak ubi gini ya, empuk sekali. Ini bahannya direndam atau langsung? Saya goreng dulu, Ya. setengah mateng, baru saya rendam air, baru saya bumbuin, goreng deh lagi, Pak. Jadinya seperti ini, yang seperti Bapak rasakan. Kensa Food, enak dan sangat murah, sangat recommended. Ya, saya juga recommended, terutama ubinya nih. Coba deh, pesan ubinya malam-malam. Luar biasa. Alhamdulillah, kalau bisa diterima. Iya. Ini harus diterima, Bu, karena memang produk Ibu Dari hati ya, Pak ya. dari hati dan rasanya juga enak di hati. Saya sudah mencoba Geral Hari, saya sudah mencoba semua gorengan dan masakan. Rasanya memang renyah dan sangat gurih. Kalau boleh bahan bumbunya apa, Bu? Ya dijawab, Bu, panjang-panjang. Sembari saya menghabiskan ini. Bahan bumbunya, bahannya ya dari ubi, bumbunya gampang dicari, mudah didapati, tidak macam-macam. Nggak macam-macam ya. Ya, Terus apa nih lagi? Ubinya nggak keras, gurih, enak pokoknya. Rasa nambah terus. Iya, betul nih. Swesti Marsinda. Pak Nenek, coba kuah minya. Gurih langsung dari kaldu ayam pure. Wah. Yang mana nih? ini kuahnya, Pak. Kelihatan memang. Itu campur apa aja kuahnya, Bu? Kuahnya, Ya. saya geprekin aja, kasih bawang putih, kasih merica itu. Bawang putih, merica. Tapi ditambah dengan hati ya? Dengan hati. Luar biasa. Utamanya dengan hati. Iya. Biar apa kalau nggak dengan hati? Ya, nggak mungkin jadi kayak begini. Iyalah. Luar biasa Ibu ini.
Kensabut kuah pangsitnya sangat gurih. Sepertinya ini orang semua testimoni ini pernah mencobanya. Dwi Mekarsari kuah pangsitnya mantul, mandraguna. Sampai pakai mandraguna segala. Luar biasa ya. Terus apa lagi nih Bu yang harus kita bicarakan? Bapak mau coba mana lagi? Ya, ini sudah. kalau saya pesen antar bentuknya seperti ini Pak. Itu apa isinya? Isinya ya tergantung dengan pesanan. Mereka mau ubi, mau pisang goreng, mau tahu isi, boleh. Yang penting harganya murah meriah. Nah, pemirsa, Maaf. ini packagingnya. Nah, ini. Nah, asik kan? Nah, kirimin orang yang mau makan ubi, makan pisang goreng, makan tahu isi. Ini kayaknya tahu isinya enak nih. Ayo. Gendut. Gendut Tahu kayak sih. yang di depannya Bapak gendut ya. Di depannya Bapak ya. Itu gendut. Ini dengan cabai ya? Ya, cabai rawit. Monggo, silakan. Terus Bu. Ya. Tahu isinya nih tahu kan? Iya, dari tahu. Bukan dari Masa dari tempe, tempe? Pak. Ini tahunya bikin sendiri atau? Enggak, tahunya saya pesan sama penjual tahu. Tapi kan tahu juga Isinya. ada yang rasa enak, ada yang sedang enak. Yang mana Ya, nih? kebetulan langganan depan rumah. Enak pemirsa. Tahunya. Gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Isinya banyak di dalam. Gemuk-gemuk subur ya, Pak ya. Subur. Matgon Channel. Wah, enak tuh masakannya, mantap. Ya, sisa bagaimana Anda memesannya. Saya jamin enak. Gorengannya Dewi Wulansari, tambah Pak ubi gorengnya. Oh ini. Jangankan ubi goreng, tahu aja udah diembat nih. Apa saja hambatannya selama ini, Bu? Selama ini hambatannya alhamdulillah jangan sampai ada dan memang tidak ada. Jangan Berjalan sampai lancar. ada dan sampai detik ini tidak ada. Alhamdulillah. Kalau cash semua flow-nya lancar. bagus. Ya. Apalagi kalau sudah kata Nona ya, tambah bagus mudah-mudahan insya Allah ya. Insya Allah. Saya semakin bicara aja dulu, Bu. Silakan Pak dinikmati. Nikmati, mari kita nikmati. Terus ini mohon maaf Bu, yang pertama Iya. dapat modalnya dari mana? Ya. Kan pasti butuh modal nih, Iya. modal Ya. produksi Saya ya Pak. dari Saya sendiri. Wih, Dengan perhitungan saya, dengan apa yang ada sama saya berani untuk melangkah. Memulai kegiatan aktivitas ini. Targetnya apa? Mau jadi konglomerat atau jadi apa? Biarkan berlanjut saja. Bagaimana nanti ke depannya. Mudah-mudahan Allah beri jalan yang terbaik, ridhonya, semuanya bisa menjadi apa yang saya harapkan. Allah tahu. Wah, hanya Ibu dengan Allah aja yang tahu ya. Nggak bisa dibagi-bagi kayak gitu. Jangan. Oh, jangan. Amin. Saya ikut mendoakan apapun yang terbaik untuk Ibu. Ya. Semoga malam ini doa kita Diijabah oleh Allah ya. Apalagi nih, saya udah bingung mau bertanya apa, tapi yang pasti Ibu optimis ya Ya. ke depan. Sangat optimis. Sekarang pertanyaan saya, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat nih melalui program ini? Ya, saya menyampaikan mudah-mudahan dengan apa yang
saya sajikan untuk malam hari ini dengan adanya aktivitas saya, usaha saya di Kedai 3. Marilah kita bersama-sama untuk berbondong-bondong datang ke Kedai 3 tempat saya. Dicoba. Dan Anda akan ditantang nih pemirsa untuk datang, untuk membuktikan enak tidaknya. Kalau saya sudah cukup enak. Kalau nggak percaya lihat aja sarapannya habis. Dengan nilai harga yang sebegini, insya Allah bisa dijangkau. Dan yang paling penting manapun. Dari hati ya Bu. Ya. Oke, gitu aja mungkin ya Bu ya. Dan mudah-mudahan Ibu sukses terus. Amin, insya Allah. Semoga semua berberkah bagi Ibu dan bagi konsumen yang menikmati. Dan bagi saya juga Bu yang sudah mencobanya. Terima kasih, mohon doanya insya Allah. Bapak ya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa lancar. Amin. Dan sebagaimana yang kami harapkan. Iya. Oke. Luar biasa. Dan terakhir, semua gelap untuk layarnya, dan kita mau coba beberapa, ada beberapa yang sudah memesan melalui telepon. Itu ada Devisa Ariadne Rajendra meluncur Bu. Wah, udah ada yang meluncur nih. Lebih mantap lagi makanlah di kedainya Pak, apalagi gerimis makin mantap lagi. Ibu Vin Kamasi enak pangsitnya, gitu. Banyak nih yang sudah testimoni. Ayo, sekarang udah ada yang meluncur ke sana, meluncur juga yang lainnya. Ya, cuman kalau tutup kedai jam 8 malam saya tutup. Jam 8 malam udah tutup. Jadi besok aja, sore, siang, pagi buka? Jam 10-an. Jam 10-an, 11, ya. Oke, yang mau ke sana silahkan besok pagi dari jam 8 sampai jam 10 sampai jam 8 malam. Iya. Oke Bu, makasih banyak Bu atas Ibu Wiwi ya, makasih banyak atas kehadirannya. Semoga lanjut dan berkembang terus. Amin, amin. Itulah pemirsa ngobrol kita sama Ibu Wiwi, pemilik Kedai 3 di Jalan Mapanyuki, dan saya recommended untuk kita makan semua, murah, meriah, dan mantul. Semoga ini menjadi ibadah bagi kita semua. Kita bangun terus solidaritas ekonomi kita bersama usaha kecil, mikro, dan menengah. Supaya kita semakin kuat, fondasi kehidupan kita semakin bermartabat dan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.